mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling angkatan 2023 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, bisa dimulai dengan memperkenalkan diri, sedikit tentang pengalaman mengajar. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu ya berarti. Saya Adam Barok, ngajar di SMA Islam Cipasung dan sejak tahun 2022, berarti sudah 2 tahun, masuk ke tahun ketiga sekarang. Ya, alhamdulillah ya di sini banyak pengalaman gitu ya. Sejak ngajar sebelumnya memang sudah mengajar, tapi masih di SMA yang baru, jadi baru dibentuk baru setahun, dan juga sedikit jadi tidak kelihatan menyibuknya gitu siswanya. Nah pas kesini ternyata wow, kan disini banyak ya siswanya, jadi mulai mengenal banyak karakter siswa gitu, ternyata seperti ini. Dan di SMA Islam Cipasung luar biasa siswanya. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Bapak tentang pendidikan masa kini, terutama dengan adanya teknologi yang semakin berkembang? Antara pendidikan dan teknologi ya, memang kalau menurut saya sih memang teknologi itu sangat berpengaruh ya, dalam hal kehidupan, dalam semua aspek kehidupan, bahkan dalam pendidikan. Nah, untuk pendidikan sendiri dengan adanya teknologi ini sebenarnya bisa dipermudah dengan pendidikan. Kayak pas kemarin COVID gitu, ada pembelajaran dengan online gitu, platform banyak ya, platform yang menyediakan pembelajaran online dari Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, banyak kayak Moodle, banyak ya. Cuman kan kembali lagi ke kondisi di sekolahnya gitu. Setiap sekolah kan beda-beda ya, ada yang sudah support dengan teknologi, ada yang masih belum. Apalagi ya di SMA Cipasung ini kan ada siswanya tuh, ada yang asrama, ada yang jadi tidak merata gitu. Nah, teknologi itu memang sangat berpengaruh, apalagi zaman sekarang. Anak-anak mudah sekali untuk pengetahuan sebenarnya bisa dibantu dengan teknologi, tapi kan tetap untuk pendidikan itu bukan tentang transfer of knowledge saja atau transfer ilmu pengetahuan saja, tapi ada tentang pengelolaan emosi, terus ada etika gitu ya. Nah itu sih sebenarnya perbedaan antara guru manusia dengan AI lah ya, kalau sekarang AI sebetulnya mudah kok, bener, untuk tinggal anak-anak hari ini materi A misalnya, saya kan ngajar sejarah misalnya, anak-anak sekarang materi tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Silakan bisa dicari terlebih dahulu di buku, ataupun kalau ada yang bawa handphone bisa di search di Google, dan itu akan lebih mudah. Bahkan YouTube juga sudah menyediakan kalau terus maca tinggal YouTube. Abis cuma terus nonton, terus maca, terus dengerin, tinggal ada podcast. Lebih mudah. Benar. Gitu. Tapi jangan sampai ketergantungan. Gitu. Dengan adanya teknologi itu malah keenakan gitu, dan malah melupakan proses. Itu sih yang dikhawatirkan. Jadi saking instannya tidak menghargai proses. Baik. Yang selanjutnya, apakah Bapak melihat perubahan ini mempengaruhi cara mengajar Bapak, dan bagaimana metode pengajaran Bapak beradaptasi dengan perkembangan teknologi? Sangat berpengaruh tentunya. Sangat berpengaruh mengadaptasi dengan teknologi, apalagi kondisi
asrama. Nah, kebijakan di asrama itu kan siswa hanya dibagikan untuk saran itu 1 kali 1 bulan. Sebulan sekali sekarang. Kalau dulu masih seminggu sekali, sekarang sebulan sekali. Dan itu memang jadi tantangan tersendiri. Meskipun kayak hambatan, tapi ini tantangan buat saya. Meskipun siswa terkendala dalam hal gadget gitu, tapi pembelajaran untuk berbasis teknologi harus tetap jalan, harus tetap dikenalkan. Makanya saya diakali dengan membagi kelompok. Misal dalam satu kelas bagi 5 kelompok. Nah, dalam 5 kelompok ini setiap kelompoknya itu pasti ada yang punya handphone. Gitu. Ada yang punya handphone agar mempermudah nantinya. Jadi yang tidak punya pun bisa ikut bergabung dengan yang ada. Nah, terkadang ada satu kelas tuh yang memang kebanyakan asrama. Yang bawa handphone itu cuman beberapa. Nah, itu yang terkadang bingung gitu. Tapi ya alhamdulillah tetap jalan semuanya. Agak lumayan. Agak lumayan untuk memonitornya. Kemudian menurut Bapak apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendidikan masa kini? Tantangan terbesar. Pendidikan masa kini. Tantangan terbesar. Bisa di contohnya? Kayak jadi kan ini tuh ada tantangan terbesarnya tuh kayak kesenjangan akses dalam teknologi. Jadi gak semua siswa tuh bisa terus ini juga kayak yang tadi ya. Jadi siswa gak semua bisa akses ke pendidikan. Dan juga di kita pun dalam fasilitas kayak internet gitu ya. Di sini kan wifi. Ya. Itulah fasilitasnya belum terpenuhi. Jadi tantangan terbesar gitu untuk bisa mengkolaborasikan pendidikan dengan teknologi itu. Jadi, terutama itulah apa sih namanya yang jadi kebijakan dari sekarang. Nah, terus bagaimana Bapak menanggapi tantangan tersebut? Ya tadi paling diakalinya seperti itu. Berkelompok. Bikin kelompok, setiap kelompok ada yang atau bisa juga kadang dibawa ke Leko kalau cukup, atau kalau enggak ya enak gitu Kemudian dalam pandangan Bapak apakah pendekatan pembelajaran yang pada saat ini sudah cukup fleksibel dengan kebutuhan siswanya? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena di kurikulum Merdeka ini sekarang sebenarnya pas di awal juga sudah dibumikan tentang pembelajaran diferensiasi. Sama itu pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi ini sangat fleksibel kalau guru dan siswanya itu bisa mengoptimalkan untuk metode pembelajaran diferensiasi yang diperkenalkan ini. Jadi setiap siswa itu diberikan apa ya untuk pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya. Misal kita ngambilnya, saya pernah coba ngambil dengan gaya belajar siswa yang kinestetik, auditoris, sama visual. Nah, awal itu asesmen diagnostik siswa untuk dilihat gaya belajarnya. Nah, setelah itu kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya supaya si anak bisa bereksplorasi lebih. Kalau kinestetik kan bisa sambil dibuat, silakan belajar dulu. Meskipun nanti dalam implementasinya itu nonton video misalnya, wacana nonton sami-sami kan yang visual. Nah, bedanya kinestetik itu
kita kasih ruang yang lebih luas di luar kelas, karena mereka tidak bisa tidak cicing lah lawan saudara namanya, ternyata sampai di luar gitu. Meskipun nanti nonton video. Nah kan yang auditori biasanya agak pendiam itu di udah silahkan dibantu. Nah itu pembelajaran kinesthetik itu ada perbedaan. Nah bedanya itu salah satunya ketika yang kinestetik perbedaan. Jadi bukan tentang kontennya saja, misal kontennya sama gitu, nah tapi cara belajarnya yang beda. Atau apa sih, kontennya yang berbeda. Jadi setiap kelompoknya berbeda-beda isi materinya. Itu sih. Jadi emang sudah enak sebenarnya kalau memang bisa mengoptimalkan. Tapi dalam realitas lapangan terkadang ada saja kendala gitu ya. Kemudian ada bagaimana Bapak menilai peran pendidikan di masa kini dalam bentuk keterampilan sosial dan emosional siswa? Saya menilainya tadi itu sangat penting ya. Kan pendidikan itu bukan tentang transfer of knowledge saja, tapi juga ada pendidikan sosialnya, emosionalnya gitu. Kan etika gitu, apalagi zaman sekarang itu sudah mulai berkurang. Pokoknya pasca COVID itu yang saya rasakan, etika itu mulai sangat berkurang, degradasi lah, moral itu ngeri sekarang tuh. Jadi sangat penting sekali pendidikan sosial sama emosional, bagaimana siswa bisa meregulasi emosi, bagaimana siswa bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, karena skill sosial ini sangat penting. Meskipun siswa nilainya bagus, tapi skill sosialnya kurang, itu akan berpengaruh nanti gitu, di setelah sekolah, di pekerjaan, kuliah. Yang terakhir ya Pak, harapan Bapak gitu untuk masa depan pendidikan Indonesia. Ya, tentu harapannya saya lebih baik lagi ya untuk pendidikan di Indonesia gitu. Ya, harapannya semua pihak yang terkait dengan pendidikan itu bisa sadar akan pentingnya pendidikan ini gitu, baik dari atas misalnya di pemerintahan sampai ke siswanya gitu. Penting loh pendidikan itu, jangan sampai atasnya udah perhatian nih terhadap pendidikan, mengeluarkan berbagai kebijakan, tapi ketika ke bawah, ke guru, ke siswa ya sebagai pelaksana dan sebagai apa yang menjadi objek gitu, siswa tidak paham akan tujuannya gitu, sehingga ya terjadi miskom dan ya, nantinya tidak terarah gitu, seperti enggak deh gitu. Ya yang dirasakan lah gitu. Jadi ada beberapa ketidaksesuaian antara ini harapan dari pemerintah, pelaksanaannya seperti apa gitu. Dan siswanya pun sekarang kurang terhadap pendidikan formal tuh paling mengambil jasa. Nah, iya. Kan sangat disayangkan Formalitasnya. Padahal kan di sekolah itu kan siswa tuh bisa lebih mengembangkan diri lagi, kenapa nggak digunakan? Itu saja sih. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, sadar akan pentingnya Pendidikan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan pandangan yang sangat berharga ini. Semoga pendidikan masa depan di Indonesia semakin berkembang dan semakin baik. Terima kasih juga untuk waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf.